Ya Tuhan, sungguh seperti yang kami nyanyikan, hidup kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, itu seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan dan kehendak Tuhan, bukan menurut pemikiran kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami juga memohon Tuhan memenuhi kami dengan hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga ketika kami sebentar lagi akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kami dapat menjadikan firman-Mu itu sebagai pegangan, sebagai dasar, sebagai kekuatan untuk kami menjalani hari-hari, dan bahkan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman dengan keterbatasannya. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, mampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan, dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema Kerajaan Kristus bukan dari dunia terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Dengarkanlah firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar istilah Pax Romana? Pax Romana. Mungkin ada di antara kita yang udah pernah, tapi banyak yang belum. Ya, bahasa apa itu? Bahasa Latin, Bapak Ibu ya. PAX, Pax Romana. Ya, apa artinya? Ya, artinya adalah keadaan dunia atau pemerintahan Roma
pemerintahan Roma yang mendatangkan damai. Ya, Pax Romana ini cuma terjadi dalam satu masa keadaan itu ketika antara tahun yang disebut Pax Romana tahun 27 sebelum Masehi, 27 sebelum Masehi sampai dengan tahun 180 Masehi. Nah, tahun itulah yang disebut dengan masanya Pax Romana. Bahwa pada saat itu kerajaan Romawi itu membuat satu sistem di mana keamanan dan kedamaian itu bisa berlangsung di seluruh negeri. Nah, kalau namanya sistem dalam pemerintahan di mana ada keamanan, ketertiban, ketentraman, udah pasti di situ berkaitan dengan hukum. Ya, yang namanya hukum pasti harus ada yang ambil tindakan tegas. Ya, tentara Roma itu bukan cuma sekedar ada di ibu kota di Roma, tetapi memang pada saat itu kaisar itu menyebarkan. Jadi tentara itu ada di seluruh negeri. Lalu kemudian di seluruh negeri juga raja menempatkan yang kita kenal sebagai gubernur atau wali negeri. Jadi di setiap daerah itu ada walinya supaya apa itu tadi? Menjaga. Di daerah itu harus aman, di daerah itu harus tertib gitu ya. Jadi nah masa itu disebut masa Pax Romana, masa di mana ada kedamaian. Pemberontakan ada enggak? Ada. Karena mereka kan Roma itu ya dalam tanda petik menjajah daerah Israel. Ada pemberontakan, ada orang-orang Israel yang garis keras kalau kita bilang sekarang. Jadi mereka tetap mengadakan pemberontakan, tetapi selalu bisa diredam oleh tentara Roma. Ya, dan tentara Roma itu ya punya ya kekejamannya sendiri ya. Ada masa yang kita mungkin pernah dengar gladiator. Orang diadu ya, orang diadu sama orang diadu sama singa, sama binatang gitu ya. Nah, ada itu dan itu membuat orang jadi takut. Dadah, nggak usah ngapa-ngapain ya, karena takut dengan itu. Nah, itu suasana damai, suasana aman yang diciptakan tetapi dengan adanya kekerasan. Diciptakan dengan rasa takut ya, orang nggak berani ya untuk melakukan sesuatu. Dan Bapak Ibu tadi saya sebut masanya ada di tahun 27 sebelum Masehi sampai 180 Masehi. Kira-kira itu masa apa ya? Kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di Alkitab kita. Kalau disebut tahun Masehi itu adalah patokannya itu apa sih kalau tahun Masehi? Kelahiran Kristus. Jadi ketika dunia ini punya pandangan Pax Romana, pemerintahan Roma yang mendatangkan damai sejahtera, pada saat yang bersamaan Tuhan menunjukkan Tuhan hadir di dunia ini untuk menyatakan Pax Christi. Ini bahasa Latin. Pax Christi artinya pemerintahan Kristus yang mendatangkan damai sejahtera. Kristus hadir untuk menunjukkan pada dunia yang menjalankan kehidupannya mau damai tapi dengan takut, mau damai tetapi dengan kekerasan, mau damai tapi kemudian dengan tekanan-tekanan. Kristus hadir untuk menunjukkan damai sejahtera itu terjadi karena ada satu pembebasan yang dikerjakan oleh Allah. Damai sejahtera itu terjadi bukan karena kekerasan, tetapi karena anugerah. Karena Allah yang memberikan, Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, itulah kedamaian yang sejati. Suasana boleh berubah. Namanya suasana, situasi, nggak ada yang tetepan. Hidup manusia kan selalu berubah. Tetapi walaupun selalu berubah, bukan dengan kekerasan,
bukan dengan tekanan, bukan dengan amarah, tetapi justru di dalam kasih Tuhan. Walaupun situasi berubah, damai sejahtera itu tetap terjadi. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab kita hari ini, kita belajar dari bagian di mana Tuhan Yesus itu berhadapan dengan Pilatus. Pilatus gambaran pemerintahan Roma itu ya. Tuhan Yesus berhadapan dengan Pilatus. Tapi sebetulnya ya, kuasa Tuhan berhadap-hadapan dengan kuasa dunia ini enggak cuma pada saat itu. Enggak cuma pada peristiwa di mana Yesus ada di depan Pilatus. Ya, entar cerita Natal, jangan saya khotbah Natal hari ini, belum waktunya gitu ya. Tapi entar cerita Natal, kalau kita ingat di Natal pasti kita bicara dari Lukas pasal 2. Ya, ketika itu Kaisar Agustus mengadakan sensus bagi seluruh penduduk negeri. Mau ngapain sensus? Mau nunjukin gue yang berkuasa. Mau nunjukin, mau ngitung, ini loh rakyat yang bisa ku sejahterakan. Ini loh rakyat yang ada di dalam kuasaku. Makanya disensus, jadi ketahuan daerah per daerah berapa besar, berapa banyak orang di situ. Ketika Kaisar mengadakan sensus, maka disitulah lahir sang juru selamat. Di situ Allah hadir untuk menyatakan, aku gak perlu sensus. Kenapa? Karena semua orang aku kasihi dan aku selamatkan. Semua orang aku jamin, aku lindungi, aku sayangin. Ya, Tuhan gak perlu disensus dulu baru tahu. Dia tahu setiap pribadi, dia tahu setiap hati, dia tahu setiap kerinduan, dia tahu setiap kegundahan, dia tahu setiap ketakutan. Dan Tuhan mau bilang, aku ada di tengah-tengahmu, aku hadir bersamamu, aku memberikan damaimu. Jadi pertemuan antara pemerintahan ilahi, pemerintahan Kristus dengan pemerintahan dunia sudah terjadi sejak awalnya. Dan apa yang ditunjukkan ketika pemerintahan Kristus berhadap-hadapan dengan pemerintahan dunia? Apakah Kristus dengan kekerasan? Enggak. Dia lahir sebagai seorang bayi. Bisa apa bayi? Enggak bisa apa-apa kan ya? Ya, dengan bayi, dengan kelemah lembutan, Kristus mau tunjukkan bahwa ya, kekerasan lawan kelemah lembutan, maka yang menang adalah kelemah lembutan. Kekerasan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik yang berlangsung lama, tetapi kelemah lembutan akan mengubahkan situasi. Ya. Kalau kita lihat ketika Yesus kemudian berhadap-hadapan di dalam perjalanannya sampai dengan pembacaan kita hari ini, Yesus berhadap-hadapan dengan pemerintahan dunia pada saat itu. Apakah kemudian kalau dulu dia berhadapan sebagai seorang bayi mungil, ketika sekarang berhadap-hadapan, apakah Yesus berhadapan dengan kekuasaan yang dia mau tunjukkan, yang dia mau pamer sama Pilatus? Enggak. Situasinya kalau kita lihat secara manusia di sini, Yesus itu sedang di dalam tekanan yang luar biasa. Yesus itu sedang di dalam ancaman siksaan yang luar biasa. Kan itu tadi, pemerintah Roma mengadakan damai dengan kekerasan. Tentara-tentaranya itu kan kejam. Ya, kalau kita lihat gimana mereka menyiksa Yesus, itu kan siksaan yang di luar nalar manusia ya. Nggak kepikir manusia bisa sekejam itu ya. Dikasih mahkota berduri, cambuknya itu bukan cuma sekedar cambuk, di situ ada paku-paku yang ketika dicambukkan itu begitu ditarik itu ininya kan robek, ketarik semua. Itu ya, kejam. Yesus berhadapan dengan kekejaman dunia. Yesus berhadapan dengan tekanan dunia, bukan dengan mau tunjuk pamer kuasa. Tapi dia tetap di dalam ketenangan dan kebenaran, di dalam kelemah lembutan. Dan kalau kita baca dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya, yang di sini punya nada yang menyatakan ketenangan, tidak gelisah, tidak takut, siapa? Apakah Pilatus atau Yesus? Yesus. Pilatus ketika ngomong, ya,
Ketika bicara dengan Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dia deg-degan. Kenapa? Di luar sana masa, di luar sana orang-orang udah bilang pokoknya itu Yesus mesti mati. Itu Yesus pemberontak. Awas kalau Pilatus nggak mengadili dengan baik. Dia takut Bapak Ibu. Dia berdiri di depan Yesus bukan dengan gagah berani. Ya. Deg-degan dia. Tetapi Yesus, Raja yang sejati, pemerintah yang sejati itu, ketika Pilatus tanya gitu, Yesus balik nanya, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri ataukah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Yesus sedang menelanjangi Pilatus itu. Yesus sedang buka Pilatus, buka hatinya. Dalam hatimu apa yang engkau ketahui tentang aku? Apa yang engkau pikirkan tentang aku? Engkau boleh punya kuasa dunia, engkau boleh punya tentara, engkau boleh punya segala macam hukuman yang bisa diberikan, tapi engkau sedang berhadapan dengan Allah penguasa semesta. Engkau sedang berhadapan dengan Tuhan pemilik kehidupan. Tuhan tanya, dia ketar-ketir Bapak Ibu. Penguasa dunia ketar-ketir di hadapan penguasa alam semesta. Kenapa? Karena dia takut. Dia nggak punya sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Karena dia takut di luar masa, di sini ya dia tahu ini benar. Sampai kalau kita baca, lihat ini di cerita Jumat Agung ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca, Pilatus itu sebetulnya terus ada dalam pergumulan karena dia tahu yang benar, tapi dia merasa tidak bisa melakukan yang benar. Itulah pemerintahan dunia, selalu ada dilema seperti itu. Ya, makanya kita jangan cepat-cepat ngerasa kecewa. Ya, milih mah milih aja ya. Tanggal 27 ingat, 27 milih ya. 27 milih ya. Saya nggak boleh memakai tanda-tanda ini, nanti disangka kampanye lagi. 27 kita memilih. Ya, tapi jangan buru-buru kecewa. Ternyata yang dipilih gagal misalnya ya, yang dipilih nggak masuk. Udah milih ini pikiran bener, ternyata kok kayak begini gitu ya misalnya. Jangan buru-buru kecewa. Karena apa? Pemerintahan dunia selalu ada di dalam dilema. Berhadapan dengan massa, berhadapan dengan yang menyokong, ya bisa parpol, bisa yang menyokong dana. Ya, sungkan ya, kepalanya udah diserahin ya, jadi dia udah nggak bisa berpikir dengan apa ini kebenaran yang sesungguhnya. Takut kalau ini bisa begini, kalau ono bisa begono gitu kan ya. Terus kita bilang tahu gitu mah nggak milih, nggak boleh, mesti tetap milih ya. Nah, itu pemerintahan dunia ya, memang begitu. Tapi kita diajarin di tengah pemerintahan